Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Dr. Ferry Franz Valentinus, CPNS Kota Batam, gelombang 2, angkatan 4, kelompok 1. Kali ini saya akan mengulas materi mengenai whole of government atau yang disebut dengan WOG. Seperti yang kita ketahui, tiga fungsi atau peran ASN yang telah kita bahas sebelumnya secara tidak langsung mengiring kita ke sebuah konsep baru, yaitu konsep whole of government. Nah, pertanyaannya adalah, apa sih sebenarnya whole of government itu? WOG itu sendiri pada dasarnya merupakan suatu pendekatan fungsi dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas, guna mencapai tujuan bersama dalam pembangunan kebijakan, manajemen program, dan juga pelayanan publik. Nah, konsep ini sangat diperlukan. Kenapa? Karena sebelumnya ada 4 faktor utama yang mendorong terjadinya konsep ini. Yang pertama adalah ego sentral ataupun siolisasi. Yang kedua, perkembangan IT, informasi dan teknologi. Yang ketiga, dorongan publik untuk kinerja good governance. Dan yang keempat adalah diversity atau keberagaman. Pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana e-government ini berperan sebagai pintu masuknya WOG. Caranya adalah yang pertama melalui penyediaan CIO atau yang disebut dengan Chief Information Officer. Yang kedua, interoperabilitas sektor publik atau kapasitas pertukaran informasi antar sektor. Dan yang terakhir adalah melalui integrasi pelayanan online, presentasi portal nasional yang terhubung website langsung. Konsep WOG ini pastinya diperlukan dalam beberapa sektor bidang seperti sektor pembangunan, kesehatan, kesejahteraan sosial, bahkan sampai cross-cutting issue seperti kesetaraan gender, anti korupsi, dan lingkungan hidup. Nah, problem utama pelayanan publik itu tak lepas dari inefisiensi, tumpang tindih ataupun overlapping, akses yang terbatas, rendahnya partisipasi, tidak adanya mekanisme pengaduan, penyalahgunaan wewenang, dan juga ego sektoral. Berdasarkan jenisnya, WOG itu sendiri dibagi menjadi 4 jenis. Yang pertama adalah pelayanan administratif yang menghasilkan produk dokumen resmi yang dibutuhkan oleh masyarakat. Yang kedua, pelayanan jasa yang menghasilkan bentukan jasa yang dibutuhkan masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, perhubungan, dan juga sektor lainnya. Yang ketiga, pelayanan barang seperti jalan, perumahan, jaringan telepon, listrik, air bersih, dan masih banyak contoh lainnya. Dan yang terakhir adalah pelayanan regulatif, yaitu pelayanan melalui penegakan hukuman dan peraturan perundang-undangan maupun kebijakan publik yang mengatur sendi kehidupan masyarakat. Nah, diharapkan dari WOG ini muncullah manfaat yang diharapkan seperti peningkatan efisiensi dan informasi, daya saing, akuntabilitas, dan koherensi kebijakan, sekaligus menekan cost ataupun waste, biaya atau pemborosan, inkonsistensi kebijakan, dan waktu penyelesaian layanan tertentu. Dalam pelaksanaannya, dapat pula dijumpai tantangan dalam WOG ini, seperti yang pertama adalah kapasitas SDM dan institusi, yang kedua nilai dan budaya organisasi yang berbeda-beda, dan yang ketiga adalah kepemimpinan untuk mengakomodasi perubahan nilai dan budaya organisasi dalam mencapai tujuan yang diharapkan. Sekian ringkasan materi tentang whole of government. Saya harap bisa bermanfaat buat kita semua. Amin dan terima kasih.